Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Sallu ala Nabi Muhammad wa ilaihi bijami ta'zimin wa takrimin waqtan wa makanan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Bihadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kembali hadir di Pamekasan, yang oleh karenanya kita sampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah menggelar acara ini. Teristimewanya saudara-saudara kita yang ada di GPP, Gerakan Peduli Palestina, yang dikemandui oleh akhina Al-Fadil Al-Ustadzul Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdullah Syargawi dan kawan-kawan, hafizahumullahu ta'ala wa ardahum, famatallahu bituli hayatihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap para ulama, para kiai, para habaib, dan tidak lupa kepada kawan-kawan saya seperjuangan di front persaudaraan Islam. Hadir bersama kita di sini Imam FPI Madura, itu Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Begitu juga pimpinan daripada FPI Pamekasan, Kiai Haji Ali Salim, beserta pangdanya Kiai Aziz, dan juga hadir bersama kita pimpinan daripada FPI Sumeneb yang duduk di samping kiri saya, yaitu Kiai Haji Jurgis, dan masih banyak kiai-kiai lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta kita kepada mereka. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap tokoh masyarakat
Begitu juga aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu melancarkan digelarnya acara ini. Dan tentu teristimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada kesempatan malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Insya Allah menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, kita tadi sudah mendengar kabar. Seyogianya pada malam hari ini kita juga mendengarkan ceramah, nasihat, petuah dari orang tua kita, guru kita semua, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Syekhun Al-Walid Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan, pimpinan daripada Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Pondok Pesantren Sidogiri ini termasuk pondok yang umurnya cukup tua, saudara. Sudah ada sebelum Indonesia ada. Sebelum Indonesia lahir, Pondok Pesantren Sidogiri sudah lahir, saudara. Jadi berapa banyak pondok-pondok pesantren lahir sebelum Republik ini ada, saudara. Umur Pondok Pesantren Sidogiri itu didirikan sampai hari ini sudah 281 tahun. Sementara Indonesia sampai hari ini, saudara, umurnya 100 tahun juga belum. Enggak sampai di situ, di Madura pun, saudara, ada banyak pondok pesantren yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Pondok pesantren Banyu Anyar, Bata-Bata, saudara, dan lain sebagainya, tidak saya sebutkan satu persatu. Luar biasa perjuangan para ulama-ulama kita dulu, para saraf kita dulu, di dalam menjaga umat dan di dalam menyebarkan Islam di tengah-tengah umat. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khusus untuk guru kita yang sekiranya seharusnya hadir pada malam hari ini karena berhalangan tidak bisa hadir, kita doakan semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Insyaallah syafahullah syifaan ajilan kamilan taman bikulli lutfin wa khairin wa afiyah. Begitu juga orang tua kita semua, guru saya dan guru Anda itu Kiai Haji Nurul Huda dari Peloso yang tadi juga kita dengar juga sedang kurang sehat. Kita doakan syafahullah syifaan ajilan kamilan taman syifaan la yughadiru saqaman wala alama bikulli lutfin wa khairin wa afiyah bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk istighatsah sekaligus menggalang solidaritas perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Tentu kita berharap melalui acara malam ini kita bisa tahu apa dan bagaimana sebetulnya Palestina, saudara. Maka itu sebelum kita bicara lebih jauh tentang persoalan Palestina, saya ingin ingatkan semua bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah masjid yang begitu mulia dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya umat Islam, saudara. 16 bulan umat Islam di zaman Nabi pernah melaksanakan sholat dengan menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa, saudara, adalah masjid yang ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, masjid apa yang pertama ada di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian ditanya, setelah itu
Kemudian Nabi menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Terus Abu Dzar bertanya, berapa jarak pembangunan antara Al-Masjidil Haram di Mekah dengan Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jaraknya adalah 40 tahun. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam bersama-sama memperbaiki fondasi Ka'bah di Mekah. Setelah itu 40 tahun berikutnya Nabi Ibrahim di Palestina bersama anaknya, saudara Nabi Ishak, dan dilanjutkan dengan cucunya Nabi Yakub dan seterusnya, juga memperbaiki fondasi daripada Al-Masjidil Aqsa. Jadi kedua masjid ini, saudara, merupakan masjid yang luar biasa bagi umat Islam dan memiliki sejarah yang panjang. Kemudian Al-Masjidil Aqsa, sama kita tahu, saudara, itu merupakan bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diisrakan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dan Nabi dimi'rajkan oleh Allah dari Al-Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Jadi Al-Masjidil Aqsa, saudara, tujuan daripada Isra dan merupakan awal daripada mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka itu kita lihat keistimewaan daripada Al-Masjidil Aqsa. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Luar biasa Allah yang sampaikan, subhanalladzi, maha suci zat yang asra, telah memperjalankan. Saudara, siapa yang diperjalankan? Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan diperjalankannya? Lailan, pada suatu malam. Dari mana diperjalankannya? Minal Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram, dari Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Al-Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa yang mana? Alladzi barakna haulah, kata Allah. Masjidil Aqsa yang telah kami limpahkan keberkahan di sekitarnya. Apa sih keberkahan yang Allah limpahkan di sekitar Al-Masjidil Aqsa? Oh, banyak sekali, saudara. Pertama, Al-Masjidil Aqsa, saudara, Ardul Anbiya, bumi di mana begitu banyak Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitarnya. Al-Masjidil Aqsa, Ardul Isra wal Mi'raj, bumi tempat terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi. Bagaimana tidak berkah? Al-Masjidil Aqsa, tempat Allah kumpulkan arwah semua Rasul dan Nabi, saudara, yang kemudian salat di belakang Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana enggak berkah, saudara? Allah berkahi, Allah berkahi, saudara. Lalu, saudara, pertanyaannya, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan harus melalui Al-Masjidil Aqsa? Allah mampu kok mengisra Mi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah langsung Sidratul Muntaha. Kalau Allah mau, sekejap. Tapi kenapa harus mampir dulu ke Al-Masjidil Aqsa, saudara? Ada apa? Jadi di sana ada pesan, saudara, yang tersirat. Pesan apa, saudara? Satu, Nabi mengajarkan kepada kita lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan dari masjid ke masjid, saudara.
masjid ke masjid. Mestinya memang seperti itu perjuangan umat Islam. Dimanapun Anda berada, apapun jabatan Anda, dimanapun Anda bergerak, jangan lupakan peran masjid. Makmurkan masjid, isi masjid. Saudara, ikat hubungan yang kuat antar masjid dengan masjid, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa Nabi harus dimampirkan ke Al-Masjidil Aqsa? Ini merupakan pesan ilahi. Ini amanat dari Allah agar menjadi perhatian umat Islam. Jangan melupakan Al-Masjidil Aqsa. Wajib kita jaga kehormatan Al-Masjidil Aqsa. Wajib kita perjuangkan kemerdekaan Al-Masjidil Aqsa. Kenapa Al-Masjidil Aqsa, saudara? Allah suratkan dalam Al-Quranul Karim supaya menjadi perhatian kita semua. Al-Masjidil Aqsa harus menyatukan kita. Al-Masjidil Aqsa harus menyadarkan kita. Al-Masjidil Aqsa harus menjadi titik perjuangan kita semuanya untuk semua mengeluarkan segala kemampuan untuk merdekakan Al-Masjid Aqsa dari cengkraman penjajah Israel, sudah. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Nah, hibail kiram, kalau kita menyampaikan di sini ayat hadis-hadis Nabi yang menceritakan keistimewaan Al-Masjidil Aqsa begitu banyak, ya kawan. Nabi sendiri yang menyampaikan bagaimana, saudara, kalau orang sholat di Al-Masjidil Haram bimi'ati alfi sholat. Kalau orang sholat di Al-Masjidil Nabawi bi alfi sholat. Kalau orang sholat di Al-Masjidil Aqsa bi khamsimi'ah sholat. Saudara, ganjaran sholat di Al-Masjidil Haram di Mekah 100.000 sholat. Di Masjid Nabawi, saudara, 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Saudara, sementara di Al-Masjidil Aqsa 1 kali sholat di sana sama dengan 500 kali kita sholat di masjid yang lain, saudara. Jadi ini sudah cukup menunjukkan keistimewaan Al-Masjidil Aqsa. Belum lagi Nabi mengingatkan la tasuddur rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kamu mengencangkan, saudara, segala perbekalan untuk musafir kecuali 3 masjid, saudara. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, kedua adalah Al-Masjid An-Nabawi, dan ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Tapi jangan salah paham, jangan hadis ini dijadikan dalil kita nggak boleh ziarah ke masjid yang lain. Jangan ini dijadikan dalil kalau kita mau ziarah ke masjid yang lain katanya bid'ah, saudara. Nggak begitu. Ziarah ke Al-Masjidil Haram di Makkah, ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah, ziarah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina sangat bagus, sangat mulia, sangat penting. Lalu bagaimana kalau kita ziarah ke masjid-masjid yang lain yang ada di atas muka bumi ini? Masjid-masjid peninggalan Wali Songo, masjid-masjid peninggalan para khalifah sudah yang didirikan, enggak apa-apa, ziarah untuk kita mengambil iktibar. Loh Habib, dalilnya mana? Kita perlu datang itu ke masjid-masjid selain 3, saudara. Pada saat Nabi Isra Mi'raj, begitu Nabi naik buraq, diantar oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril mampir ke beberapa tempat. Pertama diajak berhenti di satu tempat, saudara. Kemudian Nabi disuruh malaikat Jibril, inzil, sholli hahuna. Muhammad turun di sini, sholat dulu di sini. Kemudian Nabi turun, Nabi sholat. Setelah itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini di tempat apa ini ya Jibril? Kemudian Jibril memberitahu, inilah Taibah, tempat nanti kau akan hijrah. Masya Allah. Nabinya belum hijrah, Masjid Nabawinya belum ada, saudara. Tapi malaikat Jibril sudah ajak Nabi ziarah, sholat di tempat tersebut, saudara. Dari situ diajak lagi jalan, saudara.
Begitu jalan berhenti di satu pohon teduh, saudara. Pohon yang begitu rindang. Disuruh turun oleh malaikat Jibril, disuruh sholat di bawah pohon. Nabi sholat. Kemudian Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kau tahu kau di mana ini ya Muhammad? Nabi mengatakan, la adri, aku tidak tahu ya Jibril. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, engkau sholat tempat di mana dulu Musa berteduh di bawah pohon ini. Artinya Nabi dibawa ke bawah pohon tempat di mana Nabi Musa pernah berteduh, tempat bersejarah, tempat berkah, pernah dimampiri oleh seorang Nabi, saudara. Nabi diajak turun, salat. Setelah itu diajak lagi Nabi jalan, saudara. Kali ini kemana? Ke Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Allah Musa alaihissalam kalamallahu taklima, saudara. Disuruh turun lagi, suruh sholat. Setelah sholat dikasih tahu oleh Jibril, ya Muhammad, ini tempat Musa menerima wahyu dari Allah. Artinya tempat bersejarah, tempat berkah. Nabi dibawa mampir. Nggak sampai di situ. Yang keempat, saudara, Nabi dibawa ke satu tempat. Kali ini sudah sampai di Baitul Lahmi. Orang-orang Israel bilang Bethlehem, saudara. Sampai di kota Al-Quds, Nabi disuruh turun, disuruh sholat. Nabi tanya, ini di mana ya Jibril? Jibril menjawab, ini tempat dilahirkannya Isa ibnu Maryam alaihimas salam. Saudara, saat Isra Nabi diajak ziarah ke 4 tempat bersejarah, bahkan Nabi disuruh sholat. Ini dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak apa-apa kita ziarah, saudara, ke tempat-tempat di mana pernah terjadi peristiwa bersejarah, baik bersejarah para rasul maupun bersejarah para nabi, atau bersejarahnya para aulia, atau bersejarahnya para ulama. Oleh karenanya ziarah napak tilas tempat-tempat perjuangan Wali Songo boleh, bahkan bagus, saudara. Jadi jangan dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bid'ah, saudara. Jangan ada dalil, bukan nggak ada dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, tidak pernah melakukan sesuatu hal kecuali dengan dalil. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan, masih kita bicara soal Palestina, saudara. Ada beberapa poin saya mencatat di sini, saudara, yang kita ingin poin ini menjadi perhatian buat kita semua. Sebelumnya saya tambahkan dulu satu hal, muncul pertanyaan. Ada beberapa pendukung Zionis di Indonesia ini bicara di televisi, bicara di mana-mana, apa dia katakan? Dia katakan Palestina itu milik Bani Israel. Palestina itu milik orang-orang Yahudi, bukan milik orang Palestina. Jadi menurut mereka itu negerinya orang Israel, bukan negerinya orang Palestina. Orang Israel, kata mereka, sudah tinggal di sana sejak zaman Nabi Musa. Sejak zaman Nabi Musa, Bani Israel masuk duduk di Palestina. Itu bukti kalau Palestina adalah bumi Israel, kata mereka, saudara. Jadi mereka bilang bangsa Palestina itu bangsa Arab pendatang, bukan penduduk asli Palestina. Makanya wajar kalau Israel mengusir itu Palestina, nggak boleh tinggal di sana, karena itu adalah milik Israel. Jawab jangan. Saya mau tanya, jawab jangan. Enaknya tuh ngomong, saudara. Saudara, silakan nanti Anda di rumah buka surat Al-Maidah dari ayat 21 sampai 24. Di situ Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihis salam dengan Bani Israel, dengan kaumnya, saudara. Di mana Nabi Musa membawa Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Allah yang perintahkan.
bahwa itu Bani Israel masuk ke Palestina. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya. Lihat surat Al-Maidah ayat 21. Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dukhulul ardul muqaddasah. Hei kaumku, masuklah kamu ke tanah suci. Allati kataballahu lakum, yang telah diwajibkan oleh Allah bagi kalian. Jadi kamu hai Bani Israel diwajibkan oleh Allah masuk ke Ardul Muqaddasah. Jaga Ardul Muqaddasah, lindungi Ardul Muqaddasah. Itu tanah suci. Nah, kemudian apa jawabnya saudara Bani Israel? Nah, saya nggak bacakan semua ayatnya, langsung aja lihat ayat 24-nya surat Al-Maidah. Mereka jawab, qalu ya Musa. Bani Israel berkata, ya Musa, hei Musa, inna lan nadkhulaha abadan madam fiha. Kami nggak mau masuk ke dalam Palestina tersebut, nggak mau, selamanya kami nggak mau masuk. Madamu fiha, selama orang-orang itu ada di dalam Palestina. Artinya sebelum Bani Israel masuk di Palestina udah ada penduduknya, yaitu bangsa Palestina. Nah, jadi orang-orang Israel ini kolokan saudara Bani Israel. Oh, kami nggak mau masuk selama ada orang-orang Arab itu di dalam Palestina. Kami nggak mau masuk selama mereka ada. Kami tidak mau masuk. Lalu selanjutnya apa kata Bani Israel kepada Musa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau saja ya Musa yang pergi perang sana, usir tuh orang-orang Arab yang ada di Palestina. Usir. Anta wa rabbuka, engkau dan Tuhanmu, faqatila. Udah cukup engkau dan Tuhanmu saja yang memerangi mereka. Usir mereka. Inna hahuna qaidun. Sedangkan kami cukup menunggu di sini. Sedangkan kami cukup nunggu hasilnya. Kami duduk di sini, kami nggak mau ikut campur. Kami nggak melawan mereka. Mereka orang-orang kuat. Jadi saya mau tanya, berdasarkan cerita ini, berarti Bani Israel penduduk asli Palestina atau datang dari luar? Datang dari luar. Diajak sama Nabi Musa, ayo kita masuk, kita jaga ini tanah suci. Tapi nggak mau. Di situ ada orang-orang Arab. Kami nggak mau masuk. Nabi dibantah, Nabi dilawan. Dia mau enaknya aja, ya Musa, engkau dan Tuhanmu, engkau dan Allah, perang aja, usir mereka. Nanti kalau sudah menang, kami masuk. Kurang ajar gak? Baik, saya di sini bukan mau membahas panjang lebar tentang sejarah ini. Cukup ayat ini menjadi bukti bahwa bangsa Palestina yang merupakan bangsa Arab adalah penduduk asli Palestina sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Musa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Jadi Asy'abul Filistini, mereka penduduk asli daripada Palestina, bukan Israel, saudara. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mengusulkan, termasuk pemerintah Indonesia, dan ini saya sesalkan. Pemerintah Indonesia mengusulkan, sudahlah, nggak usah ribut, Palestina bagi dua saja, two state, dua negara, negara Israel dan negara Palestina. Jadi nggak usah perang lagi. Beberapa negara Arab, beberapa negara Islam, termasuk Indonesia, mengusulkan hal tersebut, saudara. Nah, sementara saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam, khususnya di FPI, menolak keras usulan dua negara bagi Palestina, saudara. Loh, kenapa kita menolak, saudara? Pemerintah kita mesti tahu, justru sejak lama Amerika dan Prancis serta Inggris sudah mengusulkan, saudara, dari tahun 40-an supaya Palestina dibagi dua. Jadi
Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia mengusulkan Palestina dibagi dua, berarti mendukung rencana Amerika Serikat, rencana Inggris dan Perancis yang sudah ada sejak tahun 40-an, saudara. Jangan kejebak. Saya mau bacakan sejarahnya di sini sedikit supaya umat Islam semua tahu percis tentang apa dan bagaimana Palestina. Siap? Siap dengar? Betul? Mau tahu? Baik, saudara. Kenapa kami tolak? Mari kita lihat, saudara. Pertama tadi saya katakan ini bukan usulan baru, tapi justru rencana lama Inggris dan Prancis serta Amerika Serikat dan yang lainnya, dengan kronologis sebagai berikut. Mari kita lihat. Pertama, singkat saja, dulu seluruh negara Arab termasuk Palestina ada di bawah perlindungan Al-Khilafatul Islamiyah At-Turkiyah, saudara. Semua negara Arab, saudara, termasuk Palestina, ada di bawah perlindungan Khalifah yang pusatnya di Istanbul ketika itu, saudara. Nah kemudian pada tahun 1914 sampai tahun 1918, selama 4 tahun terjadi Perang Dunia Pertama. Kekhilafahan Turki ikut serta dalam Perang Dunia Pertama dan kekhilafahan kalah, saudara. Tolong dicatat Pak Bu ya, khilafah Islam ketika itu kalah perang. Karena kalah perang, saudara, akhirnya banyak negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab yang di bawah perlindungan khilafah diambil oleh Inggris, oleh Prancis dan oleh Amerika, saudara. Karena mereka lihat posisi khilafah Islamnya sudah mulai melemah. Itu sampai 1918, saudara. Nah begitu melemah, saudara, di tahun 1917 karena kekhilafahan lemah, kalah dalam perang, akhirnya Inggris mengumumkan agar orang-orang Yahudi di seluruh dunia mendatang ke Palestina. Dan Inggris menjanjikan Palestina akan menjadi negeri mereka. Datang, saudara, dari mana-mana negeri. Padahal sebelumnya, sebelum peristiwa Perang Dunia, saudara, banyak orang-orang Yahudi dikejar-kejar. Di Jerman dikejar, saudara, di mana-mana negeri dikejar, dibunuh. Akhirnya mereka lari ke Palestina dan dilindungi oleh khalifah, diberikan suaka politik. Orang-orang Yahudi yang dibantai, orang Yahudi yang dikejar-kejar, orang-orang Yahudi yang mau dibunuh, silakan tinggal di Palestina. Dilindungi oleh umat Islam puluhan tahun, saudara. Subhanallah, itulah khalifah Islam. Tapi kali ini, begitu kekhilafahan lemah, Palestina diambil oleh Inggris. Inggris yang meminta semua orang Yahudi yang dari Rusia, dari Polandia, dari Italia, dari Spanyol, dari mana saja, supaya rame-rame datang ke Palestina untuk mendirikan negara Yahudi, saudara. Nah kemudian di tahun 1920, saudara, perserikatan, saudara, waktu itu ada Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum PBB ada LBB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa ada Liga Bangsa-Bangsa namanya. Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 20, saudara, memberikan mandat kepada Inggris mendukung untuk mendatangkan orang-orang Yahudi masuk ke Palestina, saudara. Selanjutnya tahun 1924 kekhilafahan Islam tumbang dan bubar, saudara, karena pengkhianatan seorang jenderal namanya Mustafa Kamal Atatürk. Jenderal pengkhianat, jenderal jahat, saudara. Dia berontak, dia kudeta,
saudara, keluarga khalifah dibunuh, diambil alih negara. Begitu diambil alih negara, azan nggak boleh lagi pakai bahasa Arab. Pegawai-pegawai negeri lelaki nggak boleh pakai simbol-simbol Islam seperti jubah, sorban atau pici, saudara. Yang perempuan tidak boleh pakai jilbab. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saudara, negara-negara yang ada di bawah Turki semuanya diambil oleh Amerika, diambil oleh Inggris, dan diambil oleh Prancis, saudara. Makanya saya kaget waktu presiden kita datang ke Turki beberapa waktu yang lalu. Di parlemen Turki, presiden kita memuji Mustafa Kemal Atatürk. Sampai pemimpin Turki, saudara, presidennya Erdogan, sampai menteri-menterinya kaget. Loh, kenapa kaget? Berarti ada yang memberikan masukan kepada presiden, masukan yang nggak betul. Mestinya penasehat presiden kasih tahu, Bapak Presiden hati-hati, kalau masuk ke Turki jangan bicara Mustafa Kemal Atatürk, itu pengkhianat, itu jenderal jahat. Karena presiden kita nggak tahu, ya dipuji-pujilah Mustafa Kemal Atatürk, sudah. Makanya milih penasehat tuh harus hati-hati. Presiden nggak boleh sembarangan pilih penasehat, betul? Betul. Singkat cerita, saudara, saya lanjutkan. Akhirnya, saudara, begitu runtuh kekhilafahan, negara-negara Arab semua diserbu dan dijajah. Tapi 10 tahun kemudian, satu persatu negara-negara Arab mulai memerdekakan diri, saudara. Karena mereka melakukan perlawanan. Di tahun 1932, Irak dan Arab Saudi menjadi negara sendiri. Di tahun 1943, Lebanon memerdekakan diri. Di tahun 1946, Syria dan Yordan juga memerdekakan diri, saudara. Satu-satu memerdekakan diri dan menjadi negara sendiri karena sudah tidak ada lagi perlindungan kekhilafahan Islam. Kekhilafahan Islam tahun 1924 sudah runtuh. Baik, nah ini yang saya mau sampaikan. Di tahun 1947, saudara, PBB sudah terbentuk saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB atas desakan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis mengeluarkan resolusi nomor 181 yang isinya membagi Palestina jadi dua negara, negara Israel dan negara Palestina, sudah. Tahun 47, Pak, kata. Jadi kalau sekarang ada pemimpin Islam yang mengusulkan dua negara, dia ngikutin resolusi ini, saudara. Ini resolusi dari tahun 47. Seluruh negara Islam menolak, seluruh negara Arab menolak. Akhirnya apa? Tahun 48 terjadi perang antara Israel yang dibantu Amerika, dibantu Prancis, dibantu Inggris melawan negara-negara Arab, saudara. Antara lain Mesir, Yordania, Suriah, Irak bersatu melawan Israel yang dibantu Amerika, Inggris, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya, saudara. Hasilnya, saudara, Israel mampu mempertahankan diri karena dibantu. Negara Islam semua dikerubutin. Bahkan Israel mampu memperluas wilayah. Itu tahun 48. Akhirnya di tahun 49, saudara, dengan bantuan Inggris dan Perancis, Israel diakui sebagai negara dan resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu di tahun 1950, Israel dengan bantuan Amerika, Inggris dan Prancis mencaplok seluruh wilayah Palestina dan menjajahnya sampai hari ini, sudah. Dari tahun 50, sekarang kita sudah tahun berapa? 2026, artinya sudah 76 tahun.
Jadi saudara, makanya saya prihatin, kok bisa ya ada negara-negara Islam, ada negara-negara Arab, ada pemimpin-pemimpin Islam saudara, kok ngusulin dua negara. Itu kan usulan dua negara emang rencana musuh Islam dari tahun 47. Itu kan programnya Amerika, itu kan programnya Inggris, itu kan programnya Prancis saudara. Kok kita ikut-ikutan? Udah gitu ada lagi yang lebih menyakitkan. Ada pemimpin negara Islam mengatakan saudara, kalau dunia mau aman, mau damai, kita harus menjaga keselamatan Israel. Apa? Mestinya yang dijaga keselamatan Palestina, yang diperjuangkan kemerdekaan Palestina, bukan menjaga keselamatan Israel. Ngawur tidak? Saya mau tanya semua, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ada yang nanya, Habib bagaimana kok bisa ngawur? Saya mau kasih contoh yang mudah dipahami sama anak kecil sekalipun saudara. Boleh saya kasih contoh? Boleh? Baik, perhatikan baik-baik saudara. Ada orang punya rumah, ada istri, ada anak, ada harta, didatangi sama perampok. Perampok masuk ke rumahnya, digedor pintunya saudara, istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, hartanya dirampas. Yang punya rumah melawan saudara, nggak mau menyerah, pakai parang, pakai celurit, pakai golok, pakai pedang, lawan itu perampok, dikerubuti, nggak peduli, udah luka-luka ini yang punya rumah. Datang Pak Lurah, datang Pak Lurah, masuk ke rumahnya, kata Pak Lurah, udah jangan ribut, damai saja, damai. Bagaimana damainya? Rumahnya bagi dua aja. Terus kalau udah bagi dua, bagaimana? Nah, kalau sudah bagi dua, kamu hai tuan rumah jangan melawan lagi. Wajib menjaga keselamatan para perampok. Ngawur tidak? Itu kalau ada lurah model begitu, ngawur tidak? Gila tidak? Sama lurah apa gila? Gila. Ayo saya mau tanya tuh, lurah begitu gila tidak? Gila tidak? Masa yang punya rumah, istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, hartanya dirampas, rumahnya digedor, disuruh damai sama perampok, udah gitu rumahnya disuruh bagi dua lagi. Nggak sampai di situ, selanjutnya kalau kamu mau damai, jaga keselamatan para perampok. Gila tidak? Jawab yang kompak, gila tidak? Nah jadi kalau ada pemimpin negara Islam yang mengusulkan kepada Palestina, udah damai aja, gila sudah. Betul? Betul? Israel penjahat, perampok, penjajah, saudara, pembunuh, perempuan-perempuan Palestina dibunuh, anak-anak Palestina dibunuh, harta benda mereka dirampas, kota mereka diratakan dengan tanah. Saudara, pejuang-pejuang Palestina melakukan perlawanan. Tahu-tahu datang negara-negara, saudara, apa dia bilang? Udah damai aja, negaranya bagi dua. Dan ke depan kalau mau damai, jaga keselamatan Israel. Gila tidak? Ya Allah, kira-kira jelas? Paham? Anak kecil juga bisa paham begitu, betul? Saya mau tanya nih sama orang Madura nih semua. Saya mau tanya nih, kalau ada rampok udah datang ke rumah orang, seperti tadi tuh, udah perkosa istrinya, bunuh anaknya, saudara, ambil harta bendanya, saudara. Kemudian lurah datang, mestinya lurah mendamaikan atau membantu yang punya rumah? Mendamaikan atau membantu? Mestinya rampok-rampok itu dijaga keselamatannya atau dilawan? Dijaga atau ditangkap? Dijaga atau dihabisi? Oh, kalau orang Madura begitu bisa carok itu. Betul? Betul? Rumah didobrak, istri diganggu, anak diganggu, terus disuruh damai. Gila tidak?
Ya Allah. Membakar lagi loh. Apa yang mau dibakar? Kira-kira jelas tidak? Paham? Jadi contohnya gampang aja saudara. Jadi urusan Palestina bukan didamaikan, bukan bela Palestina, usir itu Israel. Terus kadang tanya, Habib, kalau Israel diusir mau tinggal di mana loh? Yang datang dari Amerika suruh balik ke Amerika, yang datang dari Polandia suruh balik ke Polandia, yang datang dari Inggris suruh balik ke Inggris, yang datang dari Amerika pulang ke Amerika, yang datang dari Prancis pulang ke Prancis. Makanya kita katakan kepada Amerika Serikat, kenapa kalian paksakan Israel tinggal di Palestina? Musuhnya Israel bawa saja ke kalian punya negeri, suruh tinggal di tempat kalian punya negeri. Betul? Takbir. Ini kalau udah ketemu orang Madura begini nih, Madura semangatnya. Alhamdulillah. Cinta tidak dengan Palestina, cinta tidak dengan Masjidil Aqsa, siap berangkat ke Palestina, siap jihad ke Palestina. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya sudah jawab dua perkara. Satu, mesti damai bentuk dua negara, nggak bisa. Terima atau tolak? Terima atau tolak? Terus yang kedua kita udah jawab. Kalau mau damai, jagalah keselamatan Israel. Ngawur tidak? Ngawur atau kileh? Ngawur atau kileh? Betul? Dua udah kita jawab. Sekarang yang ketiga. Ada badan baru, namanya Badan Perdamaian Palestina. Bahasa Inggrisnya Board of Peace. Disingkat BOP, lebih singkat lagi BOP. Kira-kira jelas ya? Pernah dengar berita BOP? Pernah dengar? BOP ini, Board of Peace, didirikan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, saudara. Dia mengajak negara-negara Eropa, diajak negara-negara Islam untuk ikut. Negara Eropa nggak ada yang mau ikut. Negara Eropa nggak ada yang mengikut, saudara. Ada 8 negara Islam ikut, salah satunya Indonesia. Ikut ke BOP, saudara. Saudara, alasannya apa Indonesia ikut? Ini kan kesempatan kita untuk memerdekakan Palestina secara damai, lewat diplomasi. Saudara, saya yakin maksud pemerintah baik. Saya yakin pemerintah Indonesia punya niat baik untuk memerdekakan Palestina lewat jalur diplomasi, lewat PBB, lewat BOP atau forum internasional lainnya. Tapi, saudara, keterlibatan Indonesia di BOP justru, saudara, kontraproduktif. Tidak tepat. Kenapa kontraproduktif, saudara? Ini BOP didirikan oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump, yang katanya mau memerdekakan Palestina. Omong kosong. Justru selama ini Donald Trump dengan negara Amerikanya yang mendukung Israel menjajah Palestina, bahkan mendukung Israel melakukan pembantaian genosida di Gaza. Mana mungkin Donald Trump yang jahanam, bajingan, penjahat, saudara, terus mau memerdekakan Palestina? Nonsen, bullshit, omong kosong. Betul? Pemerintah Indonesia percaya? Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada ngomong di sini, Habib nasehatin, udah dinasehatin. Habib suratin, udah disuratin. Habib teriakin, udah teriak tiap hari teriak. Saudara udah ngasih tahu, nggak didengerin. Nah, jadi kalau udah begini, saya mau tanya, prihatin tidak? Prihatin tidak? Saya buktikan, saudara, betapa bahayanya pemerintah Indonesia ikut BOP. Mau bukti? Mau bukti? Satu, gara-gara kita ikut BOP, saudara, begitu Amerika dan Israel menyerang secara ilegal dan brutal negeri Iran yang berdaulat, yang gak punya salah terhadap mereka,
Saudara, pemerintah Malaysia langsung mengecam, langsung mengutuk Amerika dan Israel. Pemerintah Indonesia nggak berani. Kenapa? Ini gara-gara ikut Bob. Takut Amerika tersinggung, takut Israel tersinggung, kurang ajar. Maka itu ikut Bob, saya tanya, untung apa rugi? Untung atau rugi? Malaysia negara tetangga kita nggak lebih hebat dari Indonesia, saudara. Perdana Menterinya berani, dia kecam. Amerika dan Israel dia kecam, dikutuk, melakukan serangan brutal ke negara Iran. Indonesia nggak berani. Satu. Dua, ketika pemimpin tertinggi Iran, saudara, yaitu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dibunuh oleh Amerika. Amerika ini negara jahanam, saudara. Presiden Venezuela diculik, diserbu istananya, presidennya diculik, saudara, istrinya diculik, dibawa ke Amerika. Dia nggak peduli sama peraturan dunia. Presiden negara orang diculik, kurang ajar. Saudara, dia seenaknya ngebunuh kepala negara orang. Begitu kepala negara pimpinan tertinggi Iran dibunuh dengan brutal, lagi-lagi Malaysia mengecam, Malaysia mengutuk, dan Malaysia menyampaikan belasungkawa. Kami ikut berduka, pemimpin negara berdaulat dibunuh secara keji. Indonesia diam, menyampaikan belasungkawa aja nggak berani, saudara, nggak berani. Takut Amerika marah, takut Israel marah. Astagfirullahaladzim. Berarti saya mau tanya, ikut Bob untung atau rugi? Untung atau rugi? Oh, nggak sampai di situ, saudara. 4 prajurit TNI tentara kita, saudara, dibunuh di Lebanon oleh Israel, saudara, dibom, diberondong. 3 tentara Indonesia mati di tempat, 1 luka parah, dirawat, akhirnya juga meninggal dunia, saudara. Ini tentara kita. Ternyata Indonesia hanya menyampaikan belasungkawa terhadap matinya 4 tentaranya, tapi Indonesia nggak berani mengutuk Israel. So, ini tentara kita dibunuh, saudara, dibunuh. Marah tidak? Marah tidak? Mestinya Indonesia marah. Hei Israel, kurang ajar, kau bunuh tentara kami. Tentara kami di Lebanon itu tentara perdamaian, ikut PBB, nggak boleh diganggu. Kenapa kau bom? Kenapa kau berondong? Kenapa kau yaitu bunuh mereka? Kurang ajar. Kami Indonesia marah, kami tidak terima. Begitu dong. Ini enggak. Sampai hari ini Indonesia nggak berani mengutuk Israel yang membunuh 4 tentara Indonesia. Saya mau tanya, tentara Indonesia 4 dibunuh, marah tidak? Saya mau tanya semua di sini, marah tidak? Prihatin tidak? Enggak, Indonesia diam. Makanya sekali lagi saya tanya, kalau gitu ikut BOP, untung apa rugi? Gara-gara ikut jadi nggak berani ngomong? Enggak, nggak berani, saudara. Yang keempat, ini peristiwanya 2 minggu lalu, saudara. Ada sahabat kita, Dr. Basim Naim. Dulu tahun 2009, dia merupakan wazir sihah atau sihiyah di zaman Ismail Haniyeh, saudara. Dulu Menteri Kesehatan Palestina. Beliau itulah yang membantu kita mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi waktu kita datang, beliau Menteri Kesehatan, beliau berikan tanah 1,4 hektar. Nggak usah bayar, pakai aja buat rumah sakit. Diwakafkan. Kita bawa insinyur, kita bawa saudara pekerja dari Indonesia, semua visanya dipermudahkan, semua surat menyuratnya diurus, 1 sen kita nggak diminta, yaitu biaya, saudara. Pajak-pajak pekerja semua dihapus. Dibantu betul kita membangun rumah sakit Indonesia sampai rumah sakit tadi berdiri, saudara. 2009.
2 minggu yang lalu, beliau bersama rombongan, ada 7 orang, berangkat dari Palestina ke Turki. Di Turki beliau ke Malaysia. Di Malaysia disambut sama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. PM Malaysia mengumpulkan ulama, mengumpulkan tokoh-tokoh, dialog dengan utusan Palestina, luar biasa, disambut. Nah kemudian setelah selesai perjalanan 2 Sabtu yang lalu, saudara, mereka pengen ke Indonesia. Ternyata minta visa di kedutaan ditolak. Mereka nggak boleh masuk Indonesia. Kemudian saya ditelepon, saudara, oleh orang-orang Indonesia yang dihubungi oleh beliau, ditelepon. Kemudian orang ini datang ke rumah saya, Habib, kami minta bantuan. Bantuan apa? Diceritakan. Ini ada pejuang-pejuang Palestina, ada 7 orang mau ke Indonesia, dilarang. Baik, apa yang bisa saya bantu? Ya coba bagaimana caranya Habib? Mungkin Habib kenal atau siapa bisa mengizinkanlah, jangan sampai nggak dapat visa. Saya hubungi salah satu pejabat tinggi di negara kita, saya minta bantuan. Terus yang bersangkutan bilang, sebentar Habib, saya lihat dulu kasusnya. Begitu dipelajari, kemudian saya dikontak lagi, Habib, saya bukan nggak mau bantu, tapi ini bukan bagian saya, ini bukan bidang saya, ini bukan wewenang saya. Itu Dr. Basim Naim, itu salah satu pimpinan Hamas. Nah ini urusan militer. Nah ini Habib harus menjumpai si A dan si B kalau mau orang ini masuk. Saya nggak berani. Nah, saya terima kasih, saya salut. Dia terus terang nggak bisa bantu, bilang nggak bisa bantu. Nah, orang yang tersebut saya hubungi lagi tuh. Begitu saya hubungi, saya sampaikan, ini sahabat kami, banyak bantu kami ke Indonesia, mau silaturahim, silaturahim ke PBNU, silaturahim ke PP Muhammadiyah, silaturahim ke FPI, silaturahim ke tokoh-tokoh Islam, bukan mau ngapa-ngapain. Saya sampaikan, tolong dibantu. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab. Sampai nunggu beberapa hari nggak ada jawaban, teman-teman delegasi Palestina yang ada di Malaysia kembali ke Turki, saudara. Saya penasaran, apa iya orang Palestina nggak boleh masuk? Ternyata ketemu tahun 2025 ada nota dinas dari Kementerian Imigrasi, isinya dilarang setiap warga negara Palestina dilarang masuk Indonesia, baik lewat udara, laut maupun darat. Tiap warga negara Palestina, saudara. Nah begitu dikonfirmasikan ke imigrasi, mereka bilang itu hoax, itu surat palsu. Kita bertanya, kalau memang ini surat palsu, tapi faktanya rombongan Palestina nggak boleh masuk, gimana ceritanya? Kalau memang ini palsu, kok ada sahabat-sahabat kita yang nggak boleh masuk? Kok pejuang Hamas nggak boleh masuk? Ini gara-gara apa nih? Gara-gara ikut bom. Karena pejuang Hamas itu bagi Amerika teroris. Bagi Amerika Hamas adalah teroris. Jadi Indonesia nggak boleh menerima Hamas karena Hamas adalah teroris. Jadi karena takut dengan Amerika, takut dengan Israel, saudara-saudara Hamas kita gak boleh masuk, kurang ajar. Marah saya, saudara, nggak bisa. Apa-apaan ini, saudara. Baru kemarin saya dapat kabar, Habib, larangan itu sudah dicabut. Berarti kalau udah dicabut benar dong ada. Nah, tapi saya bilang begini, saya nggak gampang percaya. Mana surat pencabutannya? Kalau betul-betul dicabut, saya mau kasih kabar ke Turki, begitu juga ke Palestina agar mereka balik ke Indonesia. Mana buktinya? Sampai hari ini saya belum dapat buktinya, saudara. Sedih Pak, sedih. Pejuang Palestina kita ini udah nggak bisa berjuang di sana, saudara. Pejuang-pejuang Palestina, saudara, wajib kita hormati, wajib kita cintai, wajib kita bantu. Mereka, saudara,
menjadi penyebab gugurnya dosa kita semua. Karena mereka melaksanakan jihad langsung berhadapan dengan Israel. Tanpa mereka kita semua berdosa. Mereka yang ada di baris depan, mereka yang perang, mereka sudah banyak dibunuh bapaknya, dibunuh ibunya, dibunuh saudara-saudara perempuannya, dibunuh anak-anaknya. Mereka perang, saudara. Saya ketemu beberapa kali dengan pejuang-pejuang Palestina, termasuk pejuang Hamas. Mereka katakan, Habib, kami belum butuh dikirim pemuda untuk menjadi pejuang di sana. Kami cukup, kami masih bisa berjuang. Yang penting perhatikan kami, biayai kami, danai kami. Lihat itu istri kami, anak-anak kami, biar mereka tidak kelaparan, biar jihad kami yang lawan Israel. Sedih, saudara. Mereka siap paling depan, tahu-tahu ke negeri kita aja ditolak. Ini gara-gara apa? Gara-gara Bob. Kalau gitu Bob itu menguntungkan atau merugikan? Bahaya tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, kalau besok Presiden Indonesia keluar dari Bob, setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Sekarang saya mau tanya nih, orang Madura nih. Kalau besok dibuka pendaftaran jihad ke Palestina, kemudian pemerintah Indonesia siap melatih kita dan siap mempersenjatai kita, setuju tidak? Siap berangkat tidak? Ayo yang berangkat angkat tangannya, yang siap berangkat angkat tangan semua, takbir. 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 Sallu ala nabi. Ayo semua, ayo kita yel-yel, free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Sekarang bareng semua, bareng terus. Free Palestine. Free Palestine. Free terus. Free terus. Terus. Takbir. Kalau saya sebut Palestina, jawab merdeka, setuju? Kalau saya sebut Israel, jawab hancurkan, setuju? Betul? Palestina, 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 Amerika, 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 Israel, Israel, takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah saudara, sebelum saya akhiri, saya mau ajak semua, kita kalau bicara kemanusiaan, keadilan, jangan bicara suku, jangan bicara agama, jangan bicara mazhab. Maksudnya bagaimana? Kemanusiaan. Ada satu daerah bencana, gempa bumi, gunung meletus, tsunami datang, saudara. Ribuan orang mati, jutaan jadi pengungsi, seperti waktu kejadian di Aceh, saudara. Kita datang mau membantu. Jangan tanya agama mereka. Oh kamu apa agamanya? Islam, kita bantu. Oh kamu bukan Islam, saya nggak bantu. Nggak boleh. Boleh begitu? Boleh tidak? Oh kamu suku apa? Aceh, kita bantu. Oh saya bukan Aceh, saya dari Ambon, terus kita nggak bantu. Boleh begitu? Nggak boleh. Kalau kemanusiaan, jangan bicara suku, jangan tanya agama, apalagi mazhab. Siapapun yang kena bencana, saudara, bantu mereka, betul? Takbir. Begitu juga keadilan, justice for all. Saudara, al-adalah, al-adl lil jami'. Yang namanya keadilan buat semua umat manusia. Siapapun manusianya, apapun suku, budaya, dan agamanya, tidak boleh dizalimi. Betul? Apa boleh kita zalimi orang Islam? Apa boleh kita zalimi orang kafir? Tidak boleh. Saudara, makanya kalau ada yang dizalimi, bela. Selama kita mampu bela, lawan kezaliman, tegakkan keadilan,
manusia, betul? Takbir. Sekarang Iran diserang dengan brutal oleh Amerika dan Israel. Pejabat-pejabatnya dibunuh, pimpinan tertingginya dibunuh, saudara. Dizalimi, saudara. Hak asasinya dilanggar. Anak-anak sekolah, ratusan anak kecil-kecil, sekolahnya dibom, saudara. Sampai mati itu anak-anak kecil. Perempuan semua, kurang ajar. Saya tanya, zalim tidak? Zalim tidak? Nah, kalau Iran dizalimi, bela. Siapa menzalimi? Israel, Amerika, ganyang, saudara. Betul? Takbir. Jangan bicara mazhab, oh itu kan Syiah dia. Itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi nggak usah kita bela, nggak begitu, saudara. Ya, mereka Syiah, mereka bukan Ahlus Sunnah. Urusan akidah wajib kita jaga Ahlus Sunnah. Urusan akidah wajib kita jaga Ahlus Sunnah. Wajib kita bela Ahlus Sunnah. Jaga Madura supaya Ahlus Sunnah tetap jaya. Betul? Takbir. Tapi ini bukan persoalan madhab. Ini persoalan kemanusiaan, keadilan. Saudara, walaupun mereka Syiah, saudara, mereka orang yang tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka termasuk firqah bid'ah, saudara. Firqah yang penuh bid'ah. Saudara, soal madhabnya, akidahnya, ketidaksesuaiannya dengan Ahlus Sunnah kita kritisi, kita luruskan, saudara. Bela Iran bukan berarti bela Syiah. Kita bela Iran, tetap kita Ahlus Sunnah. Kita bela Iran, tetap kita pertahankan Ahlus Sunnah. Betul? Siap jaga Ahlus Sunnah, siap bela Ahlus Sunnah, siap besarkan Ahlus Sunnah. Takbir. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sejak bulan Ramadan kemarin saya sampaikan, silakan lihat di YouTube, saudara. Saya marah besar. Kok urusan Iran yang dibawa-bawa madhab, saudara? Amerika ini jahanam, Israel ini jahanam, pembantai, pembunuh, pelanggar HAM, pelaku genocide, kafir, zalim. Saudara, jangan beralasan karena Iran Syiah terus kita nggak mau bantu, kita biarkan Amerika dan Israel berbuat jahat, berbuat biadab. Nggak boleh. Maka itu negara-negara Islam yang saat ini dizalimi oleh Amerika dan Israel. 1, saudara, Palestina. 2, Yaman. 3, Lebanon. 4, Syria. 5, Irak. Saudara, 6, Yordan. 7, Irak dan Iran. Saudara, semuanya dizalimi. Wajib kita bela negara Islam. Betul? Siap bela negara Islam? Ayo jawab dong kombat. Siap bela negara Islam? Siap bela Islam? Siap bela Palestina? Siap bela Yaman? Siap bela Syria? Siap bela Lebanon? Siap bela Yordan? Siap bela Irak? Siap bela Iran? Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jangan bela Iran langsung dituduh Syiah. Enggak begitu, saudara. Enggak, kemarin orang kedutaan Iran saya undang ke Petamburan, kita ajak diskusi apa yang bisa kita bantu. Saudara, Palestina wajib kita bantu. Yang punya dana galang, dana sebesar-besarnya, berikan mereka pakaian, berikan makan anak yatim mereka, berikan makan janda-janda mereka, berikan obat-obatan, berikan apa saja. Dan jangan lupa belikan mereka senjata, biayai mereka agar mereka punya senjata untuk melawan Israel. Enggak, saya nggak pernah takut bicara beliin senjata. Emang kenapa, saudara? Dia jihad, dia perang melawan mereka yang melanggar HAM. Mereka adalah penjahat perang Amerika dan Israel, saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya, tahu siapa musuh kita? Tahu siapa musuh kita? Tahu siapa musuh kita? Ayo, kalau saya sebut Israel, jawab. Hancurkan Israel. Israel, Israel, Amerika, 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 Palestina, Palestina, Palestina. Nah, sekarang saya minta, saya punya menantu, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi.
Nah, silakan berdiri. Ya, Habib Muhammad bin Hadi. Ini ibunya orang Madura asli nih ya. Pak, Bu. Habib Muhammad bin Hadi ini ayahnya orang Jakarta, Al-Habsyi. Ibunya orang Madura asli. Alhamdulillah. Cuman dia gak bisa bahasa Madura. Nah, mesti belajar mulai sekarang. Setuju? Nah, nanti Habib Ali Zainal Abidin dari Sumeneb ajarin. Ini saya punya mantu saudara yang kelima. Beliau dulu sekolah di Yaman, di Jami'ah Wasitiyah, murid daripada Habib Abu Bakar Adani al-Masyhur. Sekarang tolong diajarkan nadanya, maknanya, terus ajak mereka Al-Quds Sulana. Ya. Mek. Ada permintaan bagus dari panitia. Umumkan jangan? Umumkan. Sambil kita membawakan Al-Quds Sulana, qasidah tentang Palestina merdeka, sambil galang kumpulkan dana buat Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah, mana petugasnya? Petugasnya tolong ke depan. Habib juga mau ikut nyumbang. Sini petugasnya. Semua petugasnya. Nah, silakan Habib Muhammad dipimpin. Ayo, petugasnya langsung. Itu di tengah sudah ada. Yang di depan juga perlu ada. Pakai sorban juga nggak apa-apa. Orang Madura semuanya siap, jawab yang kompak. Siap bela Palestina, siap dukung Palestina, siap bantu Palestina, siap ganyang Israel. Takbir. Sallu ala Nabi. Qasidah yang akan kita bawakan ibadallah adalah karangan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang berjudulkan Aksi Bela Palestina. Bagaimana liriknya? Pertama, nanti bisa tim hadroh diiringi, dibantu. Liriknya Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Ayo kita bantu satu kalimat. Siap ikuti? Siap ikuti? Ayo sama-sama. Al-Quds lana. Nanti tim hadroh nanti dulu. Kita mau ajarin dulu bagaimana liriknya. Ayo ikutin seperkalimat per kalimat. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Apa artinya saudara? Artinya Al-Quds lana, Al-Quds adalah milik kita umat Islam. Wal aqsa lana, dan Al-Aqsa juga milik kita umat Islam. Saya mau tanya, Masjidil Aqsa hanya milik orang Palestina apa milik umat Islam? Hanya milik orang Palestina apa umat Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Wa kullun haqquna, dan keduanya ini adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita untuk memerdekakan Palestina. Betul? Kemudian lanjutkan lirik dengan bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana.
Kami bangsa Indonesia, setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kemudian dilanjutkan, kita angkat semua tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Sudah siap ikuti sama-sama? Siap? Ayo tim hadroh boleh dibantu sekarang. Al-Quds lana wal Aqsa lana. Ayo semua angkat suaranya. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihalu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia sama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel. Semua angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana salana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Semua Al-Quds lana wal salana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Semangat, semangat bela Palestina. Alhamdulillah. Nah karena itu saudara, kami sudah meminta DPP FPI di Jakarta sejak kemarin untuk menyurati Bapak Presiden, saudara, untuk mengevaluasi kembali keterlibatan Indonesia di BOP. Dan kami minta Indonesia segera melepaskan diri dari BOP supaya Bapak Presiden kita nggak ragu-ragu lagi
bisa langsung menyatakan sikap sebagaimana mestinya, karena merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia, sesuai yang tertera dalam pembukaannya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Itu konstitusi. Bapak Presiden harus pegang itu, nggak boleh ragu untuk mengutuk Israel ataupun Amerika. Nah, bagian akhir yang saya mau sampaikan, saudara, sampai saat ini perang yang terjadi antara Iran lawan Israel dan Amerika masih berimbang, saudara, saling hantam, saling serang, saling menawan-tawanan, saudara, dan Amerika sudah mulai kewalahan. Kenapa? Karena semua negara Eropa nggak ada yang membantu Amerika. Inggris nggak mau bantu, Spanyol nggak mau bantu, saudara, Prancis nggak mau bantu. Hari ini Amerika sendirian, saudara. Nah, makanya kita heran, seluruh dunia sampai negara Eropa udah menjauhi Amerika. Kenapa kita mendekat sama Amerika? Ini salah kaprah, saudara. Dunia udah nggak mau dekat sama Amerika. Sudah saatnya Indonesia juga mesti jauh dari Amerika. Setuju? Setuju? Nah, sekarang yang saya mau sampaikan, Amerika ini kan, saudara, gila. Apa orang Madura bilang? Gila. Amerika ini gila, saudara. Gila. Presiden negeri orang, saudara, diculik. Pimpinan negara negeri orang dibunuh. Pejabat negeri orang ketemu di mana saja diculik, dibunuh, saudara. Dan Amerika kalau sudah terdesak, sudah kalah seperti tahun 45 saat melawan Jepang, dia udah nggak menang. Akhirnya dia pakai cara gila, keplang di bom atom, saudara. Hiroshima dan Nagasaki di bom atom, akhirnya Jepang menyerah. Nah, sekarang Amerika ngancam Iran mau dinuklir, saudara. Jadi selama Iran lawan Amerika, perang udara, laut, daratan, silakan. Kita akan terus bela Iran, kita akan terus doakan Iran supaya menang, betul? Tapi kalau Amerika sampai menggunakan nuklir, meratakan Iran, jutaan orang mati, maka saat itu akan ada perang dunia, saudara. Kalau sudah begitu, saya ajak seluruh umat Islam di belahan dunia mana saja, khususnya di Indonesia, istimewanya yang ada di Madura, kalau sampai Iran atau negara Islam mana saja dinuklir oleh Amerika, maka semua kepentingan Amerika di Indonesia kita serang, ganyang, hancurkan. Takbir, siap jihad, siap jihad, siap hancurkan Amerika, siap hancurkan Israel. Takbir, hancurkan, saudara. Mau kedutaan besarnya, mau perusahaannya, orang-orang Amerika yang berkeliaran, tangkap semua, usir dari Indonesia. Jangan biarkan mereka di Indonesia lagi. Takbir. Saya tanggung jawab dunia akhirat dengan menyatakan ini, saudara. Kalau mereka, saudara, Israel, Amerika menuklir negara Islam, saudara, sampai jutaan orang mati, kita angkat senjata, kita berdiri, kita hancurkan Amerika di mana saja berada. Setuju tidak? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Tapi ingat, kunci kemenangan kita harus bersatu, betul? Nggak boleh kita pecah belah, betul? Nah, saya mau tanya masyarakat Pamekasan, masyarakat Madura, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Betul? Nah, sekarang saya minta Habib Hussein, Habib Hussein bin Anis Asgaf, saya punya mantu juga, saudara, lulusan Al-Ahqaf, untuk memimpin kita, tim hadroh juga, kita sama-sama membawakan aksi bela Islam. Setuju? Setuju? Ayo semuanya, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami,
Al-Quran satukan kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu sekali lagi. Al-Quran pedoman kami, semua Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau pesankan. Kita wajib bersatu, jangan berpecah belah. Setuju? Nah itu yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan lainnya. Amin. Nah, cuman saya mau tanya, apa yang saya sampaikan tadi jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau sudah paham begitu, lebih semangat ya bela Palestina? Betul? Takbir. Nah sebagai penutup, sekali lagi, saudara, kami sudah minta DPP FPI menyurati Presiden, bukan hanya urusan Bob, tapi kami minta kepada Bapak Presiden, kalau pilih penasehat jangan yang bermasalah. Betul? Jangan dong saudara. Ada Jenderal Baliho terlibat KM 50, saudara, dan dia terlibat di dalam operasi begal nasab. Kiai di mana-mana diadu, habaib diadu, kiai mah habaib dipecah belah di mana-mana, saudara. Dia ikut membiayai, dia ikut mendanai, dia ikut menggerakkan. Ini orang bermasalah. Tahu-tahu diangkat jadi penasehat presiden bidang pertahanan. Saudara, saya protes. Dari awal diangkat saya protes. Dan tetap kita akan kirimi surat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden belum tahu, kita kasih tahu. Ini orang terkonfirmasi orang yang sangat berbahaya. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, sudah. Gara-gara saya protes, kelompok begal nasab marah. Loh kenapa marah? Ya karena yang saya protes kan yang mendanai mereka, yang membiayai mereka selama ini, saudara. Jadi saya protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong.
Ada pepatah, anjing menggonggong kafilah, anjing menggonggong kafilah. Setuju? Kita kafilahnya, mereka anjingnya. Betul? Setuju? Ada yang nanya, Habib kalau ngegonggongnya nggak berhenti-berhenti bagaimana? Pakai pepatah baru, anjing menggonggong timpuk sama batu. Nah, jadi kalau masing-masing gonggongnya sekali-sekali, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau gonggongannya udah sering, anjing menggonggong timpuk sama, kita protes sudah. Udah gitu dia pakai bela diri, udah nggak rela disebut jenderal baliho. Alasannya dulu saya menjalankan tugas negara, kata dia. Saya balik bertanya, kalau Anda menurunkan baliho-baliho selamat datang yang disampaikan oleh umat pada saat saya pulang dari Makkah, Anda sebut itu tugas negara, berarti keterlibatan Anda di dalam siaran pers kasus KM50 di Polda Metro Jaya yang membentangkan barang-barang bukti palsu, apa itu juga tugas negara? Anda mendanai begal-begal nasab untuk menyerang habaib, untuk mencaci maki habaib, mengadu domba dengan ulama, apa itu juga tugas negara? Kita tanyakan saudara, saudara, laskar setan nggak senang, saudara. Habis komandannya diprotes, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Ada setan tua ngomong di media, apa dia bilang? Habib Rizik itu kurang ajar. Sudah terkonfirmasi bahwa Habib Rizik itu berbahaya. Wow. Jawab jangan. Jawab jangan. Kan tadi anjing menggonggong kafilah berlalu. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Habib udah capek ceramah. Jawab jangan. Kapan? Saudara, setan tua ini mestinya yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang terlibat kasus KM50, orang yang ngadu domba kiai, orang yang membiayai operasi begal nasab, itu terkonfirmasi berbahaya. Kenapa jadi saya yang memprotes, dibilang kok ini sosok berbahaya? Terkonfirmasi, bahasanya Habib Rizik terkonfirmasi manusia berbahaya. Ya, diam atau lawan? Mestinya kau sampaikan kepada sang jenderal, sampaikan kepada presiden, hei bapak presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Bukan saya yang berbahaya, betul? Betul? Ya, si jenderal bikin rekaman lagi, apa dia bilang? Itu dulu waktu Habib Rizik pulang, banyak baliho-baliho. Itu baliho-baliho provokatif. Baliho yang mana provokatif? Saudara, tadi saya lewat di jalanan ada baliho, selamat datang Habib Rizik. Kok provokatif? Di mana provokatifnya? Ngaco tidak? Ngawur tidak? Gila tidak? Gile tidak? Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi dia bilang? Ini Habib Rizik ini saudara, ini pengikutnya ini mengkultuskan agama dan mengkultuskan ulama. Mengkultuskan agama apa? Kalau kami mengatakan umat Islam, Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Selain Islam tidak diterima. Itu keyakinan kita, itu akidah kita, itu petunjuk Al-Quran dan hadis. Betul? Betul? Bukan mengkultuskan agama, saudara. Kalau kami menghormati kiai, kalau kami menghormati habaib, itu takrim, itu takzim, itu ihtiram, itu bukan mengkultus. Betul? Anak aja dikatakan mengkultus ke saudara, dia sebar fitnah lagi. Dia sebar fitnah seada-adanya saudara. Enggak, saya enggak bakal berhenti. Saya akan terus minta kepada presiden orang ini agar diberhenti dan dipecat
Karena kalau kemarin bisa terlibat dalam peristiwa KM 50, kalau kemarin 6 santri pengawas saya bisa dibunuh oleh kelompok mereka, saudara, kalau dibiarkan, besok santri yang lain juga bisa diculik, bisa dibunuh. Besok ulama yang lain bisa diculik, bisa dibunuh. Betul? Nah, maka itu saya tanya, setuju tidak kalau dia pecat? Setuju tidak kalau diberhentikan? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Saya minta nih panitia rekam nih semua. Itu yang ngomong tadi, yang tadi ngomong setuju, rekam semua. Kita mau kirim ke istana. Sebab kalau nggak direkam, nanti di istana bilang, Pak Presiden yang ngomong begitu cuma Habib Rizik doang. Yang protes cuma Habib Rizik doang. Yang minta dipecat cuma Habib Rizik doang. Nah, tapi kalau begini, ini ribuan, puluhan ribu yang hadir, saudara. Nah, jadi kita sorot semua, jawab rame-rame, rekamannya saya bawa ke istana. Setuju tidak? Ya, Presiden lihat, oh yang mau puluhan ribu orang. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain. Saya akan teriak, saya akan ajak umat bersihkan penasehat Presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Orang-orang yang terlibat korupsi, terlibat pelanggaran HAM, terlibat pembunuhan, terlibat pecah belah bangsa, nggak boleh jadi penasehat Presiden. Betul? Setuju tidak? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Takbir! Alhamdulillah. Panitia nanti rekamannya kasih saya ya. Nah, kalau rekamannya nggak dikasih panitia, kita uber sampai ke lubang semua. Setuju? Rekamannya saya kirim ke istana, setuju? Betul? Takbir! Nah, itu yang saya mau sampaikan. Apa yang saya sampaikan di atas mimbar ini, saya yang bertanggung jawab. Jangan ganggu panitia, jangan ganggu yang undang saya, saudara. Kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Dan kita tidak ridho kalau presiden kita dikelilingi penasehat-penasehat yang bermasalah. Kita cinta presiden kita mau jaga presiden kita mau lindungi presiden kita mau bela presiden kita supaya menjadi presiden yang baik. Maka itu orang-orang bermasalah di sekitar presiden harus disingkirkan agar presiden bisa menjadi pemimpin yang baik. Setuju? Takbir! Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sebagai penutup dari saya, sebelum dipimpin doa oleh para ulama dan kiai kita di sini, rame-rame kita selawat badar dulu, saudara. Dulu Habib Soleh Tanggul, saudara, di Jember sana, pada saat ada peristiwa PKI tahun 65, beliau dengan kiai-kiai NU di Jawa Timur rame-rame mengajak umat baca selawat badar, saudara, di mana-mana supaya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga sekarang nih, anak keturunan PKI udah bangkit lagi nih, saudara. Kiai ya dulu mbak, saudara, baru semalam ada pondok pesantren Nurul Jadid cabangnya yang ada di Lampung, saudara, Mesuji, dibakar orang, saudara. Sampai sekarang belum ketahuan siapa yang bakar. Satu pesantren semua dibakar. Hati-hati, saudara. Nah, itu jaga kiai kita, jaga ulama kita, jaga habaib kita, jaga pesantren kita. Siapa saja coba-coba ganggu kiai, ganggu ulama, ganggu ustadz, ganggu habaib, ganggu pesantren, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Setuju tidak? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren, siap bela habaib. Takbir! Sallu ala nabi. Ayo tim hadir semua, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna
Allahumma shalli alaihi. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kepada para ulama, para kiai yang ada di Madura, saudara dari semua pondok pesantren, dari Auma, jangan lupa doakan kami. Doakan juga saudara-saudara kita di Palestina. Baca doa kunut. Ini musibah belum berakhir, saudara. Baca doa kunut nazilah di setiap sholat sebagaimana disunnahkan oleh Nabi kita. Yuk kita doakan. Kita minta kepada Allah supaya Allahumma ansurul mujahidina fi Filistin wal mujahidina fil Yaman wa Libya wa Syria wal Iraq wa Iran. Allahumma arzuqhum nasran aziza wa fatham mubina wa khalasan jamila wa imaman adila wa baladan amina. Minta kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jangan ada yang bergerak pulang dulu. Kita mesti dengar doa dari kiai kita, ulama kita. Itu barokah yang akan kita bawa pulang. Betul? Sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.